Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RAFI dari Prodi PLB atau Pendidikan Luar Biasa dari Universitas PGRI Argopuro Jember. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini sudah memasuki tahun 2023. Semoga penonton YouTube saya senantiasa selalu diberi kesehatan, panjang umur, dilimpahkan rezekinya, diperkuat ibadahnya, amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa sholawat serta salam yang kami haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang dimana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Oke. Di sini saya akan memenuhi mata kuliah anak tunalaras yang diampu oleh dosen Bunda Sugiartati SPD MPD. Di sini saya mampu tugas UAS anak tunalaras. Oke, langsung ke materinya. Anak tunalaras. Anak tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol emosi. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal atau berpengaruh dari lingkungan sekitarnya. Berikut klasifikasi anak tunalaras secara garis besar. Anak tunalaras dapat diklasifikasikan menjadi anak yang mengalami kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan anak yang mengalami gangguan emosi. Sehubungannya dengan itu, William atau MC 1975 mengemukakan kedua klasifikasi tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. The semi-sosialis child anak yang termasuk dalam kelompok ini dapat mengadakan hubungan sosial tetapi terbatas pada lingkungan tertentu. Misalnya, keluarga dan kelompoknya. Keadaan seperti ini datang dari lingkungan yang menganut norma-norma tersendiri, yang mana norma tersebut bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Anak menjadi selalu anak selalu merasakan ada sesuatu masalah dengan lingkungan di luar kelompoknya. 1. Children arrested at a primitive level of socialization. Anak pada kelompok ini dalam perkembangan sosialnya berhenti pada level atau tingkatan yang rendah. Mereka adalah anak yang tidak pernah mendapat bimbingan ke arah sikap sosial yang benar dalam terlantar dari pendidikan sehingga ia melakukan apa saja yang dikehendakinya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya perhatian dari orang tua yang mengakibatkan perilaku anak di kelompok ini cenderung dikuasai oleh dorongan nafsu saja. Meskipun demikian,
mereka masih dapat memberikan respon pada perlakuan yang ramah. Dan yang kedua, children with minimum socialization capacity. Anak kelompok ini tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk belajar. Sikap-sikap sosial hal ini disebabkan oleh pembawaan kelainan atau anak tidak pernah mengenal hubungan kasih sayang, sehingga pada golongan ini banyak bersikap apalitis dan egois. Dan yang kedua, anak mengalami gangguan emosi terdiri dari satu, neurotik behavior. Anak pada kelompok ini masih bisa bergaul dengan orang lain, akan tetapi mereka mempunyai masalah pribadi yang tidak mampu diselesaikan. Karena mereka sering dan mudah dihinggapi perasaan sakit hati, perasaan cemas, marah, agresif, dan perasaan bersalah. Di samping itu, terkadang mereka melakukan tindakan lain seperti mencuri dan bermusuhan. Anak seperti ini biasanya dapat dibantu dengan terapi seorang konselor. Keadaan neurotik ini biasanya disebabkan oleh sikap keluarga yang menolak atau sebaliknya terlalu memanjakan anak, serta pengaruh pendidikan, yaitu karena kesalahan pengajaran atau juga adanya kesulitan belajar yang berat. Dan yang kedua, children with psychotic process. Anak pada kelompok ini mengalami gangguan yang paling berat sehingga memerlukan penanganan yang lebih khusus. Mereka sudah menyimpang dari kehidupan yang nyata, sudah tidak memiliki kesadaran diri, serta memiliki identitas diri. Adanya ketidaksadaran ini disebabkan oleh gangguan pada sistem saraf sebagai akibat dari keracunan, misalnya minum-minuman keras atau obat-obatan. Dan yang kedua, klasifikasi behavioristik. Berdasarkan perilakunya, anak tuna laras dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu conduct disorder, juga disebut unsualiated aggression, yaitu ketidakmampuan mengendalikan diri seperti berkelahi, memukul, menyerang orang lain, pemarah, tidak patuh, menantang, merusak milik orang lain, kurang ajar, nakal, hiperaktif, menolak arahan, mudah terganggu perhatiannya, mencuri, menyalahkan orang lain, gaduh, dan ramai. Socialized aggressions, yaitu berbagai perilaku yang dilakukan secara berkelompok seperti bertemu dengan anak-anak jahat, mencuri, serta kelompok setia dengan teman-teman yang nakal, menjadi anggota geng, keluar rumah sampai larut malam, bolos dari sekolah, dan lari dari rumah. Anxiety withdrawal, yaitu disebut personality problem, adalah perilaku yang berkaitan dengan kepribadian seperti cemas, takut, tegang, sangat pemalu, penyendiri, tidak berteman, sedih, depresi, terlalu sensitif, terlalu merasa rendah diri, kurang percaya diri, mudah bingung, sangat tertutup, dan sering menangis, atau imaturing, yaitu dan selanjutnya imaturing atau inadequacy, yaitu kelompok perilaku yang menunjukkan sikap kurang dewasa, kurang matang, seperti kemampuan memperhatikan pendek, tak dapat berkonsentrasi, melamun, kaku, pasif, kesulitan memperhatikan, kurang minat, gagal menyelesaikan sesuatu, ceroboh, dan tidak rapi. Faktor penyebab tunalaras adalah orang yang mengalami gangguan emosi dan memiliki penyimpangan tingkah laku yang tidak sesuai
dengan norma yang ada di lingkungan. Ada 3 faktor yang menyebabkan seseorang mengalami tunalaras, yaitu 1. Faktor biologis. Tunalaras pada seseorang dapat disebabkan karena faktor biologis. Faktor biologis adalah faktor yang ada saat dilahirkan. Faktor biologi biasanya disebabkan karena ketidakstabilan kondisi biologis. Seseorang yang mengalami tunalaras memiliki ketidakseimbangan faktor genetik, neurotransmitter, dan infeksi brain damage, sehingga hal tersebut menyebabkan orang tersebut mengalami penyakit mental atau cedera yang menyebabkan cacat mental dan faktor prenatal. Ciri-ciri anak tunalaras. Beberapa ciri-ciri anak tunalaras adalah suka berkelahi, memukul, punya karakter pemarah, sering melanggar aturan, tidak mau bekerja sama, dan sebagainya. Dikutip dari buku Pendidikan Inklusi Sekolah Dasar 2021 karya Septi Nurfadilah. Berikut beberapa ciri-ciri anak tunalaras. Kurang percaya diri, sering menunjukkan sikap curiga kepada orang lain, memiliki perasaan rendah diri, suka mengisolasi diri, sering berkelahi, tidak punya ketenangan jiwa, memiliki rasa cemas atau takut berlebih, sering mewujudkan rasa permusuhan dengan orang lain, mengalami gangguan perilaku seperti contohnya tuh berkelahi, memukul, menyerang, pemarah, dan pembangkang, suka merusak, kurang ajar, tidak sopan, penentang, tidak mau bekerja sama, suka mengganggu, suka ribut, pembolos, mudah marah, suka pamer, hiperaktif, pembohong, iri hati, pembantah, ceroboh, pengacau, suka menyalahkan orang lain, mementingkan diri sendiri, mengalami kecemasan dan menyendiri. Contohnya seperti cemas, tegang, tidak punya teman, tertekan, sensitif, rendah hati, mudah frustasi, pendiam, mudah bimbang, anak yang kurang dewasa, pelamun, kaku, pasif, mudah dipengaruhi, pengantuk, pemborosan, anak yang agresif, bersosialisasi, mempunyai komplotan jahat, berbuat onar, bersama komplotannya, membuat geng, suka di luar rumah sampai larut malam, bolos sekolah, pergi dari rumah. Dan selanjutnya berikut karakteristik yang berkaitan dengan segi akademik, sosial atau emosional, dan fisik kesehatan anak tunalaras. Karakteristik akademik. Kelainan perilaku mengakibatkan penyesuaian sosial dan sekolah yang buruk akibatnya dalam belajarnya, memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut. Hasil belajar di bawah rata-rata, sering berurusan dengan guru BK, tidak naik kelas, sering membolos, dan sering melakukan pelanggaran baik di sekolah maupun di masyarakat. Karakteristik sosial atau emosional. Karakteristik berikut yaitu dijelaskan sebagai berikut. A. Karakteristik sosial. 1. Masalah yang menimbulkan gangguan bagi orang lain. Perilaku itu tidak diterima masyarakat, biasanya melanggar norma budaya. Perilaku itu bersifat mengganggu dan dapat dikenai sanksi oleh kelompok sosial. Dan yang kedua, perilaku itu ditandai dengan tindakan agresif, yaitu tidak mengikuti aturan, bersifat mengganggu, bersifat membanggakan, dan menentang, tidak dapat bekerja sama. Yang ketiga, melakukan tindakan yang melanggar hukum dan kejahatan remaja. Yang karakteristik emosional. Hal yang menimbulkan penderitaan bagi anak, misalnya tertekan batin dan rasa cemas, ditandai dengan rasa gelisah, rasa malu, rendah diri, ketakutan, dan sifat perasa sensitif. Karakteristik fisik.
kesehatan pada anak tunalaras umumnya masalah fisik kesehatan yang dialami berupa gangguan makan, gangguan tidur, atau gangguan gerakan umumnya. Mereka merasa ada yang tidak beres dengan jasmaninya. Ia mudah mengalami kecelakaan, merasa cemas pada kesehatannya, seolah-olah merasa sakit dan lain-lain. Kelainan lain yang berupa fisik yaitu gagap, buang air, tidak terkontrol, sering mengompol, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya, faktor-faktor penyebab ketunalarasan. 1. Kondisi keadaan fisik. Disfungsi kelenjar endokrin merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan. Kelenjar endokrin ini mengeluarkan hormon yang mempengaruhi tenaga seseorang. Apabila secara terus-menerus fungsinya mengalami gangguan, maka dapat berakibat terganggunya fisik dan mental seseorang sehingga akan berpengaruh terhadap perkembangan wataknya. Yang kedua, masalah perkembangan. Di dalam menjalani setiap fase perkembangan, individu sulit untuk terhindar dari berbagai konflik emosi. Ini terutama terjadi pada masa kanak-kanak dan masa pubertas. Jiwa anak yang masih labil pada masa ini dapat mengundang resiko berbahaya jika kurang mendapat bimbingan dan pengarahan dari orang dewasa. Maka akan mudah terjerumus pada tingkah laku menyimpang. Dan yang ketiga, lingkungan kerja. Keluargalah peletak dasar perasaan aman atau emotional security pada anak. Dalam keluarga pula anak memperoleh pengalaman pertama mengenai perasaan dan sikap sosial. Beberapa aspek terdapat dalam lingkungan keluarga yang berkaitan dengan masalah gangguan emosi dan tingkah laku. Kasih sayang dan perhatian, keharmonisan keluarga, kondisi ekonomi, dan yang keempat, lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat pendidikan yang kedua bagi anak setelah keluarga. Tanggung jawab sekolah tidak hanya sekedar memberi anak didik dengan sejumlah ilmu, sepengetahuan, akan tetapi juga bertanggung jawab membina kepribadian anak didik sehingga menjadi seseorang dewasa yang bertanggung jawab baik terhadap dirinya maupun terhadap lingkungan masyarakat yang luas. Timbulnya gangguan tingkah laku antara lain berasal dari guru dan fasilitas pendidikan. Dan yang kelima, lingkungan masyarakat. Salah satu hal yang nampak mempengaruhi pola perilaku anak dalam lingkungan sosial adalah keteladanan, yaitu meniru perilaku orang lain. Di samping pengaruh yang bersifat positif di dalam lingkungan masyarakat, juga terdapat banyak sumber yang merupakan pengaruh negatif yang dapat memicunya perilaku menyimpang. Dan yang selanjutnya, klasifikasi anak tunalaras dilansir dari buku Kesulitan Belajar dan Gangguan Psikologis Ringan pada Anak, Implementasi pada Anak Usia Sekolah Dasar 2019 oleh Siti Urbayatun dan kawan-kawan. Klasifikasi tunalaras dapat dibedakan berdasarkan jenis dan derajat penyimpangannya. Berdasarkan jenis tunalaras dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu satu, aspek kepribadian orang tua. Anak tunalaras umumnya mengalami kelainan perkembangan, emosi, serta penyesuaian diri dalam pergaulan. Dan yang kedua, aspek kesehatan jiwa. Klasifikasi ini menandakan seseorang yang mengalami tunalaras
memiliki penyimpangan emosi dan penyesuaian, umumnya dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan sekitar. Berdasarkan derajat penyimpangannya, tunalaras dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu anak tunalaras ringan, memperlihatkan penyimpangan emosi serta penyesuaian diri dengan sekitarnya dalam taraf ringan, dan yang kedua anak tunalaras taraf sedang, menunjukkan penyimpangan emosi dan penyesuaian diri dalam taraf sedang. Biasanya anak yang mengalami tunalaras sedang membutuhkan pelayanan terdiri dalam proses belajar. Dan yang ketiga anak tunalaras berat. Klasifikasi tunalaras ini memperlihatkan bahwa terjadi pelanggaran hukum oleh orang atau anak tunalaras karena telah mengganggu ketertiban masyarakat, contohnya penggunaan narkoba. Selanjutnya, kondisi emosi yang sehat meliputi situasi yang membuat seseorang secara umum maupun secara psikologinya, termasuk bagaimana perasaan terhadap diri sendiri, seberapa kualitas hubungan dengan lingkungan, dan kemampuan untuk mengendalikan perasaan dalam menghadapi masalah atau kendala yang dihadapi seseorang. Dikatakan sehat secara emosional bukan sekedar bebas dari masalah kesehatan mentalnya. Lebih dari itu, yang sehat secara emosi yaitu mereka yang bebas dari depresi, rasa khawatir, dan bebas dari rasa ketidaknyamanan. Menurut Sanin 1976, kriteria emosi yang wajar dan normal adalah: 1. Dapat diperkirakan dan sesuai. Emosi yang menjalani biasa dapat diharapkan dan sejajar dengan rangsangan, yaitu meniru bulkan situasi atau rangsangan. Dan yang kedua, dilihat dari lamanya emosi, tidak diteruskan dalam jangka waktu yang lama dan tidak pada tempatnya. Dan yang ketiga, dilihat dari lamanya emosi yang ditampilkan terlalu lemah dan tidak pula terlalu kuat, yang berhubungan dengan situasi. Menurut Bimo Walgito 2005, emosi yang menantang adalah individu yang menilai situasi secara kritis terlebih dahulu sebelum bereaksi secara emosional, tidak lagi bereaksi tanpa berpikir sebelumnya, seperti anak atau orang yang tidak menantang. Kematangan emosi berkaitan erat dengan umur seseorang, yang mana diharapkan emosi akan lebih matang dan individu akan dapat lebih menguasai atau dapat mengendalikan emosinya. Berikut ciri-ciri kematangan emosi menurut Elizabeth Burholt 1980, yaitu 1. Terkontrol diri. Individu mampu mengungkapkan emosinya pada saat yang tepat. Dan yang kedua, pemahaman diri individu. Individu mempunyai reaksi emosional yang stabil dan berubah seketika. Karakteristik perkembangan anak tunalaras. Menurut Hidayat dan kawan-kawan 2013, perkembangan kognitif, kepribadian, emosi, dan sosial anak tunalaras dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Perkembangan kognitif anak tunalaras memiliki kecerdasan yang tidak berbeda-beda dengan anak pada umumnya. Prestasi yang terendah di sekolah disebabkan mereka kehilangan minat dan konsentrasi belajar karena masalah gangguan emosi yang mereka alami. Kegagalan dalam belajar di sekolah sehingga kali menimbulkan anggapan bahwa mereka memiliki inteligensi yang rendah. Kelemahan dalam perkembangan kecerdasan ini justru yang menjadi penyebab timbulnya gangguan tingkah laku. Masalah yang dihadapi anak dengan inteligensi rendah
di sekolah adalah ketidakmampuan untuk menyamai teman-temannya. Padahal pada dasarnya seorang anak tidak ingin berbeda dengan kelompoknya, terutama yang berkaitan dengan prestasi belajar. B. Perkembangan kepribadian merupakan struktur yang unik. Tidak ada dua individu yang memiliki kepribadian yang sama. Para ahli mendefinisikan kepribadian sebagai suatu organisasi yang dimensi pada sistem psikofis individu yang turut menentukan caranya yang unik dalam menyesuaikan diri dalam lingkungannya. Tingkah laku yang ditampilkan orang ini erat sekali kaitannya dengan upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Konflik psikis dapat terjadi apabila terjadi benturan antara usaha pembunuhan kebutuhan dengan drama sosial, kegagalan dalam pengaruh kebutuhan dan penyelesaian konflik penyelesaian konflik dapat menjadikan stabilitas emosi terganggunya. Selanjutnya mendorong terjadinya perilaku menyimpang dan dapat menimbulkan frustasi pada diri individu. C. Perkembangan emosi. Terganggunya perkembangan emosi merupakan penyebab dari tingkah laku anak tunalaras. Ciri yang menonjol pada mereka adalah kehidupan emosi yang tidak stabil, ketidakmampuan mengekspresikan emosi secara tepat, dan pengendalian diri yang sehingga mereka seringkali menjadi sangat emosional. Terganggunya kehidupan emosi ini terjadi sebagai akibat ketidakberhasilan anak dalam melewati fase-fase perkembangan. Perkembangan sosial. Sebagaimana telah kita pahami bahwa anak tunalaras mengalami hambatan dalam melakukan interaksi sosial dengan orang lain atau lingkungannya. Hal ini tidak berarti bahwa mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membentuk hubungan sosial dengan semua orang dalam banyak kejadian. Ternyata mereka dapat menjalin hubungan sosial yang sangat erat dengan teman-temannya. Anak tunalaras memiliki penghayatan yang keliru baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan sosialnya. Mereka menganggap dirinya tidak berguna bagi orang lain dan merasa tidak berperasaan. Oleh karena itu timbullah kesulitan apabila akan menjalin hubungan dengan mereka. Identifikasi anak tunalaras menurut Hidayat dan kawan-kawan 2013. Terdapat beberapa cara atau metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi atau identifikasi secara mandiri terhadap anak yang dianggap mengalami gangguan tunalaras. Antara lain yaitu berikut: psikotes dilakukan untuk mempengaruhi kematangan sosial, gangguan emosi. Sedangkan alat tes yang lain yaitu tes proyeksi yang memiliki beberapa jenis, yaitu tes Rorschach. Tes ini memberikan gambaran mengenai keseluruhan kepribadian, kelainan, dan perlunya psikoterapi. Dan yang B, sosiometri. Sosiometri adalah alat tes yang digunakan untuk melihat, mengetahui suka atau tidaknya seseorang. Caranya ialah tanyakan kepada anggota kelompok siapa antara anggotanya yang mereka sukai.
Setiap anggota hendaknya memilih menurut pilihannya sendiri. Dari jawaban itu akan diketahui siapa yang disukai oleh para anggota. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.